warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam konten seperti biasa pengambilan silakan masing-masing. Akan segera saya mulai untuk perkuliahannya beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain bergabung. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, mungkin bisa kita mulai ya, karena waktu. Hari ini saya tidak akan menyampaikan materi ya. Saya akan memberikan contoh untuk perancangan database. Nanti kalian dibuat sebagus mungkin ya. Bisa semisal kalian mempunyai unek-unek dalam membuat web seperti apa, nah itu bisa diimplementasikan untuk database-nya terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya? Semisal kalian punya unek-unek pengen membuat web mengenai apa ya, semisal ya, ini saya contohkan punya saya ya, itu menggunakan sistem pakar ya misalkan. Nah jadi nanti ada sistem pakar diagnosa penyakit melon. Jadi apa saja tabelnya yang dibutuhkan, nah di situ yang perlu kalian buat ya. Jadi ini seminggu ya, saya beri waktu seminggu, mungkin untuk minggu depan sebelum perkuliahan depan lagi itu sudah dikumpulkan ya. Jadi untuk ini hari Rabu, berarti untuk hari Selasa sudah dikumpulkan. Ini saya rasa mudah, baru perancangannya saja ya. Nanti saya seleksi, saya koreksi, baru diimplementasikan ke dalam MySQL seperti itu ya. Nah untuk contohnya nanti saya
berikan contoh ya, semisal nanti saya bukakan juga untuk di ini ya, di PHP MyAdmin-nya juga nanti saya bukakan untuk tabel yang saya buat itu, bentuk dari database-nya itu seperti apa nanti saya tunjukkan setelah saya terangkan mengenai perancangan untuk database-nya itu ya. Sebentar saya cek dulu siakat ya, sebentar ya. Oke, mungkin bisa kita mulai saja ya, sambil untuk yang lain segera bergabung mungkin. Nah, untuk perancangan database di sini nanti saya kan ini yang saya contohkan adalah punya saya dulu saat ini ya, tugas akhir ya. Ini agak simpel, nanti kalau kalian mau buat yang lebih bagus lagi ya. Ini judulnya itu adalah sistem pakar diagnosa penyakit melon. Jadi berarti ada beberapa tabel ya, ada tabel gejalanya, kemudian tabel penyakit, penyakit gejala, kemudian ada tabel petaninya karena ini adalah penyakit melon, berarti ada unsur manusianya yaitu petaninya ya. Kemudian ada tabel diagnosanya. Nah, diagnosa itu untuk mendiagnosa apakah melonnya sehat atau tidak. Misal ada ciri-ciri dari daun ataupun batangnya seperti apa, nah nanti bisa ditemukan di situ. Kemudian ada tabel login, ada tabel jawab atau ini untuk diskusi ya. Kemudian tabel message untuk menyimpan data petani yang diskusi ya. Kemudian ada tabel komen. Nah, itu beberapa. Nah, ini baru direlasikan, setelah itu baru implementasikan ke dalam MySQL PHP MyAdmin. Seperti itu ya yang saya maksud ya. Jadi kalian membuat perancangannya terlebih dahulu tidak apa-apa. Kalau memang cukup waktunya, silahkan langsung dibuat ke dalam PHP MyAdmin ya, atau MySQL-nya ya, dengan server MySQL seperti itu. Oke, untuk yang saya berikan ini hanya sebuah contoh saja ya. Mungkin bisa diperhatikan nanti kalian membuat dengan tema yang berbeda ya. Dan setiap mahasiswa saya harapkan jangan ada yang sama ya, karena nanti bisa copy paste ya. Jadi ini membuat mungkin dengan apa, unek-unek kalian ya. Misal mau membuat jual beli, misalkan jual beli ataupun pengadaan barang, itu boleh, bebas ya, terserah untuk temanya. Nanti yang terpenting kalian membuat struktur tabelnya terlebih dahulu. Kalau memang cukup waktunya, langsung implementasikan ke dalam MySQL-nya, PHP MyAdmin-nya ya, langsung dibuat untuk database-nya. Database-nya sesuaikan dengan namanya, sesuai dengan temanya ya. Nah, ini saya contohkan adalah tadi ya untuk sistem pakar ya. Jadi saya membuat perlu karena sistem pakarnya adalah membuat diagnosa penyakit melon, berarti ada tabel gejalanya yang pertama ya. Jadi fungsinya apa? Untuk menyimpan data gejala dari penyakit-penyakit. Nah, ini nanti di dalam tabel tersebut itu bisa kalian googling ya. Datanya dari mana? Datanya mungkin bisa googling ataupun melakukan penelitian. Kalau kebetulan dulu saya melakukan penelitian di kantor BP3K ya. Nah, kemudian namanya apa? Gejala, untuk indeksnya KD gejala ya. Jadi untuk struktur tabel gejalanya ada kode gejala, kemudian nama gejala. Nah, di sini untuk tipe datanya, untuk kode gejala karakter misalkan 4, nama gejalanya adalah varchar karena ini bisa saja banyak ya untuk nama dari gejala tersebut ya. Nah, ini sesuaikan ya. Kemudian untuk indeksnya di kode gejala di sini ya, indeksnya atau primary key ya. Kalau di sini indeks ya, indeksnya itu tiap ini pasti ada ya. Kemudian setelah tabel gejala saya buat tabel penyakit ya. Nanti kalian buat seperti ini dulu, rancangannya dulu. Jangan langsung ke dalam
PHP MyAdmin-nya mungkin akan bingung ya. Nah, kalau sudah dirancang seperti ini, tentunya kalian akan lebih paham, lebih pahamnya bagaimana. Itu akan untuk semisal mau membuat terus kemudian dengan acuan yang sudah dibuatkan dengan tabel, itu akan lebih mudah dalam pembuatan di PHP MyAdmin-nya seperti itu ya. Kemudian tabel penyakit untuk menyimpan data penyakit. Jadi semisal gejalanya apa, kemudian nanti akan diberikan vonis ya. Vonisnya penyakit apa. Nah, ini untuk menyimpan penyakitnya, namanya penyakit, indeksnya ke kode penyakit. Jadi di struktur tabel penyakit ini ada kode penyakit. Filenya ya. Untuk ini menggunakan varchar. Value-nya 3 mungkin karena kode penyakit mungkin hanya B10 misalkan, ataupun ini menyesuaikan dengan tema kalian ya, tidak harus seperti yang punya saya ini. Kemudian ada nama penyakit. Nah, ini kode penyakit, nama di sini kode gejala, nama gejala, di sini kode penyakit, nama penyakit, varchar ya. Nah, ini nama penyakitnya mungkin ada bisa 30 atau 50 terserah. Tapi untuk semisal kalian membuat database dengan tabel yang banyak, itu values di sini itu bisa mempengaruhi berat atau ringannya di database ya. Makanya untuk defaultnya biasanya ada 250. Kalau semua dikasih 250 semua, itu saya rasa untuk database-nya nanti akan berat. Kemudian ada solusi. Nah, solusinya menggunakan teks ya, karena ini nanti solusinya juga sesuai dengan ini ya, kode untuk nama penyakitnya apa, gejalanya apa, baru ada solusinya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ada tabel penyakit gejala atau pengejala ya, untuk menyimpan data relasi gejala dan penyakit. Jadi untuk relasi antara gejala dan penyakit nanti tabelnya kan direlasikan ya antara gejala dan penyakit. Tentunya karena berkaitan antara kode gejala dan kode penyakit itu berkaitan, sehingga nanti akan bisa didapatkan solusi di sistemnya ya. Ini kita membahas untuk tabelnya dulu ya. Ini ada kode penyakit, indeksnya di kode penyakit ya. Kemudian kode gejala, varchar, values. Nah, ini boleh. Kemudian ada tabel petani. Nah, ini fungsi untuk menyimpan data semua petani. Namanya petani, indeksnya ID petani. Karena ini petani adalah orang yang berkonsultasi atau mendiagnosa di sistem webnya nanti. Jadi semisal ada beberapa petani yang mengeluh karena ada penyakit ini itu, nah itu bisa didiagnosa melalui sistem ya, sistem pakar yang dibuat atau dengan webnya. Tanpa namanya juga sistem pakar itu kan tentunya dia sebagai pengganti ya, pengganti pakar asli, tapi yang disistemkan seperti itu ya intinya ya. Oke, seperti itu ya untuk tabel petani. Mungkin ada ID petani, nama petani, kemudian alamatnya, atau misal kalian menggunakan yang lain mungkin bisa dengan alamat, nomor telepon dan lain sebagainya, boleh ya untuk file tabelnya ya. Dan ada tabel diagnosa. Nah, ini untuk menyimpan data hasil analisa diagnosa. Semisal untuk petani A sudah mendiagnosa dengan berbagai pertanyaan yang ada di sistem, kemudian akan disimpan dalam tabel diagnosa untuk hasilnya. Nah, namanya diagnosa, kemudian indeksnya ID petani. Struktur tabel diagnosanya seperti ini ya, ID petani, ada tanggalnya, penyakit, solusi. Nah, ini tidak harus seperti itu ya, pada umumnya saja. Semisal diagnosa itu harus ada apa sih? Harus ada ID petaninya, harus ada tanggalnya, penyakitnya, kemudian solusinya, baru bisa dicetak apapun dihasilkan, diberikan atau dibacakan kepada petani tersebut atau usernya. Itu kalau di sistemnya.
Ya, seperti itu ya, itu bisa dipikirkan sampai seperti itu, karena untuk membuat tabel itu tentunya juga memikirkan alur ya, alur prosesnya di sistemnya nanti. Kemudian ada tabel login untuk menyimpan data admin, login username. Nah, ini biasanya untuk web itu memang ada untuk login ya, karena biasanya hak akses ya, hak aksesnya itu kan ada admin, mungkin ada admin 1 dan 2 misalkan. Nah, untuk user dia tidak bisa masuk login ke administrator, karena itu dibatasi oleh administrator ya sendiri ya, karena itu hak aksesnya hanya untuk admin saja. Nah, admin pada umumnya memang hanya username dan password ya untuk tabel yang dibutuhkan, yaitu untuk username nanti akan tersimpan di dalam database. Misalkan username admin 1, admin 2, admin 3. Nah, di situ akan tersimpan di database yang tentunya pada awalnya itu dibuatkan di databasenya, kemudian pada saat dijalankan di sistemnya nanti akan bisa ini ya, sesuai dengan yang ada di database. Kalau untuk database kita menggunakan username admin, kemudian passwordnya admin, pada saat login username admin, kemudian yang password itu misalkan Andi misalkan, nah itu akan ditolak untuk sistemnya untuk loginnya. Oke, kemudian ada tabel jawab untuk menyimpan data suatu gejala. Ini untuk ID kode gejala, ini adalah menyimpan data suatu gejala ya. Semisal ada gejala apa, bisa disimpan di tabel jawabnya. Nah, kemudian ada tabel message untuk menyimpan data petani yang diskusi. Nah, di situ kebetulan web yang saya buat itu ada diskusinya ya, diskusi antar user maupun admin itu boleh ya, yang menjawab admin ataupun sesama petani itu boleh. Misal melon saya kok ndak mau berbuahnya tidak mau besar misalkan, kemudian mungkin akan ditanggapi oleh admin kalau memang administratornya sedang online. Kalau tidak, mungkin ada petani lain yang bisa menyumbangkan saran untuk si petani yang berkonsultasi misalkan, karena saat mendiagnosa itu misalkan ada jawaban yang kurang memuaskan, bisa didiskusikan seperti itu ya, untuk tujuan dari web yang saya buat itu. Jadi untuk struktur tabelnya ada message ID integer, kemudian message-nya apa menggunakan teks ya, kemudian nama itu menggunakan varchar karena sedikit ya, kemudian create atau timestamp ya. Ini untuk tabel message. Kemudian tabel komen untuk menyimpan data pesan para user yang melakukan diskusi. Ini pesan-pesan, jadi untuk komentar dari sesama petani itu akan tersimpan di dalam tabel komen ya, agar apa, sebagai data ya, sebagai data yang tersimpan di database-nya. Jadi struktur tabel di komennya itu ada com ID, message ID, komen, nama, kemudian create ID. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalian menyesuaikan ya. Misal kalian membuat rancangan, sesuaikan dengan tema kalian yang kalian usung ya. Seperti itu. Untuk kemudian tabel berikutnya adalah untuk berikutnya ada relasi antar tabel. Nanti kalian dibuat seperti ini. Jadi tadi ada tabel penyakit, gejala, diagnosa, petani, message dan komen ya. Kemudian ada login. Login ini untuk administrator ya. Nah, di sini tentunya untuk kode penyakit itu pasti ada ya. Ada relasi antar tabel yang lain dengan apa? Dengan penyakit gejala misalkan. Kemudian gejala, kode gejala ini berrelasi dengan gejala ya. Kemudian penyakit itu berrelasi dengan diagnosa juga, karena di sini juga ada nama dari penyakitnya. Kemudian tabel petani itu ada relasinya antara tabel petani dengan tabel diagnosa, karena sama-sama mempunyai ID petani. Jadi ada relasi ya, ada saling keterkaitan, relationship ya. Kemudian untuk message dan community tentunya
ini message ID di sini ya. Dia ada message ID di sini, kemudian dia akan komennya akan tersimpan di tabel komen seperti itu ya. Dan untuk login untuk admin ya, kita menggunakan username dan password itu hanya admin, jadi dia tidak berelasi antara tabel yang lain. Seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja, tidak saya menyuruh membuat seperti ini ya. Yang penting kalian membuat perancangan untuk database-nya dulu. Database yang akan kalian buat itu untuk sistem apa misalkan. Jadi bisa untuk bahan belajar nanti dalam pembuatan database di saat pembuatan web tugas akhir, skripsi ya. Jadi ini bisa buat untuk pembelajaran seperti itu. Nanti setelah jadi mungkin minggu depan akan kita bahas untuk pembuatannya, ataupun kalau memang sudah dibuat malah bagus ya. Yang terpenting dikumpulkan sebelum hari Rabu, nanti akan saya cek, mungkin beberapa akan kita bahas untuk perancangan dari hasil database yang kalian buat ya, dengan pembuatan untuk per tabelnya, struktur tabelnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita bahas bersama, mungkin dari salah satu teman ya, yang mungkin bisa kita bahas nanti bisa buat pembelajaran kita ya, untuk kita semua seperti itu ya. Nanti intinya kita hari ini tidak ada materi, saya hanya memberikan tugas latihan ya, tugas latihan untuk membuat perancangan sebuah database ya. Untuk database apa? Database umumnya pasti untuk misalkan untuk web. Nah itu ya bisa kalian buat sambil latihan ya. Latihan nanti pasti untuk pada saat kalian skripsi itu pasti membuat seperti ini. Nah ini buat pembelajaran, buat latihan terlebih dahulu. Nantinya akan membuat seperti apa. Nah ini bisa dipikirkan kembali, dipikirkan lagi ya. Semisal mau sudah ada ancer-ancer, nanti saya skripsi mau membuat sistem web yang informasi, misalkan informasi di sekolahan, kemudian ada sistem pembukuan di suatu kantor misalkan. Nah, boleh ya, silakan. Nah, banyak contoh ya, misal masih bingung, banyak referensi di Google ya, silahkan dilihat-lihat. Untuk pembuatan perancangan database-nya itu, setiap skripsi itu pasti ada perancangan untuk database-nya terlebih dahulu sebelum diimplementasikan ke dalam nyata, yaitu di PHP-MyAdmin. Nah setelah itu PHP-MyAdmin jadi, baru nanti bisa dikoneksikan dengan web kalian ya, karena untuk sebagai penyimpanan database dari web yang kalian buat nanti. Jadi pasti dikoneksikan ya, untuk database yang kalian buat ini dikoneksikan ke web kalian, disesuaikan dengan webnya. Makanya itu kita perlu perancangan terlebih dahulu, tidak harus langsung pembuatan database tapi nanti ternyata banyak yang salah, itu akan repot ya. Kita dirancangkan dulu, kita direncanakan terlebih dahulu seperti ini. Kita gambar, kemudian untuk tabelnya nanti apa saja filenya, untuk tipe filenya itu apa saja, itu bisa ditentukan. Kemudian untuk kasus ataupun tema yang kalian ambil itu bebas, mau pembelian, penjualan, sistem informasi, sistem pakar, sistem pendukung keputusan maupun apa, itu boleh ya. Nah, pada intinya ini adalah belajar membuat database saja, tapi yang bisa dikatakan sudah ada acuan ya, dalam artian semisal kalian membuat database itu untuk apa nanti sistemnya. Nah untuk sistem pakar berarti kita butuh beberapa tabel. Untuk sistem pendukung keputusan berarti tabel apa saja yang kita butuhkan. Nah disitu yang perlu dipikirkan ya, seperti itu ya. Mungkin hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak perlu banyak ya, karena nanti malah bingung. Pada intinya kalian membuat sebuah, untuk yang timestamp ya, ini ada yang nanya timestamp tadi. Sebentar,
tadi di tabel mana tadi? Oh ini ya. Ini di tabel komen ya. Eh ini hanya di tabel komen ya. Saya rasa ini karena saya juga dulu untuk pembuatan komen di sini adalah tanpa timestamp itu tidak bisa tersimpan ya. Jadi create add ini adalah untuk membuat komen, kemudian tipe time ini hanya tipe fillnya ya. Tipe fill dari create add ini adalah untuk berkomen di kolom diskusi. Nah, timestamp ini adalah tipe datanya. Ini juga untuk timestamp ini sebenarnya untuk komennya, semisal ya, untuk komen di diskusi yang di sistemnya itu akan terekap apa? Terekap data nilai tanggalnya, seperti itu ya. Untuk timestamp itu gunanya di MySQL itu seperti itu. Jadi semisal ada lembar diskusi ataupun halaman diskusi yang tadi saya buat itu akan tersimpan tanggalnya, misalkan nilai tanggalnya itu pada saat orang itu berkomentar itu tanggal berapa, waktunya berapa. Nah itu untuk digunakan menggunakan filenya, tipe filenya adalah menggunakan timestamp ya. Kalau kita tidak menggunakan timestamp nanti akan tidak terlihat untuk komennya itu hari apa, tanggal berapa. Nah itu yang tidak akan muncul seperti itu ya di MySQL-nya, di di database-nya. Seperti itu ya. Untuk rancangan dari tabel-tabel yang tadi saya buat ini bisa kita lihat di ini ya. Semisal komennya nanti saya bukakan dulu. Nah ini ada TB admin. Nah bisa kita lihat untuk strukturnya. Oke, saya perlihatkan untuk dari yang saya buat ini ya, perancangan ini kalau diimplementasikan ke dalam PHP-MyAdmin seperti apa bisa saya tampilkan di sini ya, sebentar. Nah di sini tadi kan untuk yang dibuat sistem pakar Melon ya, untuk database-nya saya berikan nama Melon. Nah di sini ya ada tabelnya akses, komen, diagnosa, gejala, jawab, login, mesek, penyakit, gejala, petani, TB admin. Jadi isinya masing-masing ya. Di sini ada untuk struktur dari admin tadi atau login itu adalah ada ID, nama, user ID. Kemudian di petani itu tadi ada ya di petani, nama petani, kemudian ada alamat. Nah ini adalah pengimplementasian setelah perancangan ini dibuat ya. Jadi misal tabel gejala, di sini ada kode gejala dan nama gejala. Nah, bisa dilihat di sini tabel gejala. Nah ini ya strukturnya bisa kita lihat, kode gejala, nama gejala. Nah di sini ya. Kemudian ada tabel login misalkan. Nah login untuk strukturnya username, password. Nah ini kode akses saya tambahkan lagi ya. Ini untuk yang di sini adalah untuk naskahnya ya. Kemudian ada tabel penyakit, kode penyakit, nama penyakit. Nah, di sini kode tabel penyakit. Nah, kode penyakit, nama penyakit. Nah, di sini ada solusi. Nah, di sini nanti pembuatan kalian itu seperti ini setelah kalian buat sebuah perancangan di sini. Ya. Nanti kalau memang waktunya cukup, kalian untuk minggu depan sudah dikumpulkan itu sudah jadi tabel seperti ini, itu malah lebih bagus ya.
Kalau enggak, yang terpenting kalian membuat perancangannya terlebih dahulu, database, kemudian tabel-tabel yang dibutuhkan dalam database yang kalian buat itu untuk sistem apa, barulah diimplementasikan ke dalam PHP MyAdmin, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu saja dulu ya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Tadi yang ditanyakan oleh Miftahul ya, tadi untuk timestamp itu hanya untuk menampilkan tanggal ataupun uh, ya tanggal ya tadi ya, untuk semisal berkomentar itu pada hari apa dan waktunya jam berapa, itu akan terrekap di databasenya, ada ya dengan file, tipe filenya file name. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya rasa cukup untuk hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan nanti bisa dibuat untuk segera ya perancangan database yang saya tugaskan ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.